Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari baca ya suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces. Ini tarikan 21 hingga akhir Desember 2023. Sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian energi Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan untuk ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, jadi ini tuh bisa ribut-ribut kecil kemarin hari ya. Mulai dari yang kecil sampai yang lumayan intens ya, bisa aja kemarin hari sebelum memasuki minggu terakhir bulan Desember ini gitu. Ya, barangkali pasangannya Pisces ini tuh ini bisa kayak yang seseorang merasa disakiti banget ini sama Pisces, atau sempat dia merasa disakiti banget sama Pisces ini, atau mungkin dia melihat bahwa kemungkinan untuk disakiti oleh Pisces bisa sangat besar sekali gitu ya. Nah, berangkat dari entah itu hanya sebatas penilaian atau memang sudah dia alami, orang ini tuh akhirnya bisa ini yang kayak berhenti berusaha, berhenti mengupayakan biar terjadi perbaikan dalam situasi bersama dengan Pisces. Boleh-boleh itu sebab karena dia sudah apati, karena dia sudah jatuh kepada kepesimisan gitu ya. Saking sakitnya mungkin dia rasakan sikapnya Pisces ini ke dia kemarin hari, sakit gitu ya, sering dibawelin, dicemburuin, dituduh yang enggak-enggak, diabaikan, dicuekin gitu ya, dituntut untuk ini itu segala macam, dikondisikan oleh Pisces dia untuk selalu berkorban demi berkorban. Jadi dia bisa udah sakit banget gitu. Saking sakitnya ini bisa akhirnya mendorong dia daripada menghabiskan energi lebih lagi untuk relationship ini, mendingan dia membahagiakan diri dia sendiri. Di sini tuh ya bukan berarti bahwa dia tidak ingin lagi sama Pisces ya, bukan. Hanya saja fokusnya dia penutup Desember adalah diri dia sendiri. Nah, begitu ya. Tidak dulu berbagi waktu, berbagi sumber daya dirinya dia, entah itu uang, entah itu apalah gitu ya. Apa-apa yang bisa sesungguhnya dia beri untuk Pisces atau untuk hubungan bersama dengan Pisces, dipakainya dulu nih untuk dia. Jadi cenderung pasangannya Pisces ini me time, gitu bahasanya ya. Dia me time dulu penutup Desember. Dia bisa jalan-jalan sendirian gitu ya. Misalnya dia, aku liburan aja lah gitu. Daripada sumpek mikirin Pisces ini. Mendingan aku liburan sendiri sama temen-temen, misalnya kayak gitu. Ya. Atau ya daripada malam mingguan dengan Pisces, mendingan dia ngelakuin apa gitu di sana, daripada meluangkan waktu untuk ngedate sama Pisces, mendingan dia mengerjakan tugas-tugasnya dia gitu ya. Mendingan
dilamain aja buka tokonya, misalnya gitu. Kalau dia punya toko ya, contohnya aja. Mendingan nonton aja lah daripada ngapel. Itu ya. Kalau dulu beli makanan misalnya, ingetnya itu tuh, beli makanan ini aja lah. Karena Piscesnya seneng ini. Walaupun mungkin dia agak kurang seneng sama makanan itu. Tapi Pisces yang diduluan kan. Nah, untuk saat nanti Desember penutupan, dia, aku ini aja lah. Gitu. Jadi diri dia yang dia pikirkan lagi. Butuh healing-healing yang model-modelnya gitu. Butuh healing-healing dulu. Tuh ya. Butuh waktu dulu dia untuk diri dia sendiri. Lagi nggak ada begitu banyak gairah terkoneksi, terhubung dengan Pisces ini. Bisa capek, udah posisinya lagi agak pegel hati aja gitu loh. Agak lelah sebentar aja. Kalau Mari bilang ini sih sebentar ya ceritanya. Lelah hati sebentar aja. Butuh sayang-sayang dulu sama diri sendiri. Itu ya. Jadi ini bisa makin jarang chattingan, agaknya jarang teleponan. Berhubung karena ini hanya 21 hingga 31 ya, 31 Desember. Ya hanya di batas itu aja waktu yang bisa aja ya, yang kemungkinan dia seperti ini. Nanti masuk bulan Januari, entahlah. Karena ini energinya energi temporer ini. Gitu ya. Lagi self care. Lagi mau untuk fokus pada diri sendiri saja dulu. Lagi nggak mau membagi hidupnya dia untuk Pisces ini. Gitu ya. Mau relax, mau santai-santai dulu, mau happy-happy dulu. Itu tidak berbagi dulu dengan Pisces. Nah, dengan sikapnya si pasangan seperti ini, boleh jadi ini bikin Pisces cemberut ini. Bisa bikin dia marah-marah ini, nggak suka dia. Gitu ya, nggak suka dia. Pasangannya ini tuh bahagia tanpa dia. Nggak suka. Maunya dia ya tetap si pasangan ini memprioritaskan Pisces daripada memprioritaskan diri sendiri. Bisa dengan naifnya nanti Pisces bilang kamu egois gitu sama pasangannya. Ini bisa marah-marah nggak jelas gitu ya, ngamuk-ngamuk nggak karu-karuan. Itu lagi nanti dia akan cari perhatian si pasangan. Tidak akan dia bebaskan si pasangan untuk diri dia sendiri ya. Nggak boleh kata Pisces. Harus sama aku. Kamu mau jalan-jalan keliling kota harus dengan aku. Ajak aku, bawa aku gitu. Sana. Apa itu kamu me time. Nggak boleh me time. Itu ya. Nggak boleh menjauh. Bisa ndak tenang banget ini Pisces nanti. Gitu. Lebih cenderung kayak marah gitu loh. Dia nggak bisa paham kenapa si pasangannya seperti itu. Betul. Kok nggak mau ngapel? Kok jadi jarang chatting? Jarang telepon misalnya. Nggak ada alasan kamu seperti itu ke aku. Jadi boleh ya Pisces ini dia nggak sadar bahwa selama ini tuh bisa si pasangan ternyata tidak merasa bahagia dengan cara atau dengan perjalanan relationship-nya mereka ini.
Nggak ngeh Pisces di situ. Mungkin menurut Pisces apa yang dia lakukan? Iya, hal yang wajar. Itu ya. Mungkin kalau ada Pisces yang ngelihat video ini mungkin juga bingung ya. Kok dia capek, pegel hati, kok dia kayak ngerasa tersiksa, sedih, memangnya aku bikin apa? Bisa gitu. Nggak tahu Piscesnya apa yang dialami oleh si pasangannya ini. Gitu ya. Kalau ini hubungannya sudah berjalan sekian lama, kondisinya pacaran atau rumah tangga. Tapi kalau ini posisinya masih PDKT-an, saya rasa ini Pisces bisa ya, agak kurang sabaran ini mau masuk ke hubungan pacaran dengan si seseorang ini. Sementara si seseorang ini mungkin kalau untuk pacaran dia masih belum mau. Dia masih kayak mau nyenengin diri dia dulu. Barangkali ada trauma juga di sana untuk urusan percintaan. Dia belum selesai healing. Sekarang masih proses healing. Sehingga kalau membuka lembaran baru soal asmara, wah dia mikir-mikir lagi. Nggak mau. Cenderungnya sih bilangnya lebih kayak nggak mau ya. Karena Mari rasa juga belum ada sesuatu yang menarik tentang Pisces ini. Kalau untuk welcome ya, friendly, terbuka sama Pisces ini, bisa dia mau. Ya, menganggap sahabat, menganggap teman, menganggap kenalan gitu. Ramah gitu ya. Ya mau. Tetapi kalau untuk membuka hati belum. Hati masih tertambat pada seseorang di masa lalu. Lagi healing, lagi pengen melepaskan diri dari masa lalu atau menyembuhkan diri dari cerita masa lalu. Gitu dia. Jadi belum tertarik ya kalau untuk PDKT. Belum ada rasa ketertarikan. Di awal-awal bisa ya, setiap Pisces hubungin dia, ya dia membuka diri atau bahkan mungkin dia bisa yang duluan bersay hello sama Pisces. Memang sikap-sikap yang kayak gini tuh bisa agak membuat Pisces salah paham gitu ya. Karena dia hanya friendly saja, ditangkap oleh Pisces seperti memberi harapan. Bisa juga ini jatuhnya. Kayak PHP gitu loh. Lah Pisces di sini lagi soalnya ya ngebet banget sama si seseorang ini. Kalau Mari lihat, ngebet dia. Bisa ndak karu-karuan nanti ya, entah apapun status relationship ini, bisa nanti Pisces ini tuh agaknya mau mempermalukan diri dia sendiri, tapi tanpa dia sadari tentu saja. Tanpa dia sadari. Misalnya membuat malu diri dia sendiri, misalnya begini, caper gitu ya, caper banget. Ada tindakan yang berlebih-lebihan nanti untuk menarik perhatian. Gitu ya, apa-apa yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh Pisces, bisa nanti dia lakukan. Gitu ya. Misalnya kayak gaya kekanak-kanakan gitu. Marah-marah nggak jelas. Ya, ngamuk-ngamuk nggak karu-karuan. Bisa. Itu. Sibuk sendiri nanti ini Piscesnya. Sibuk sendiri. Pisces ini tuh pun ya kalau Mari lihat, sikap kanak-kanaknya memang kenceng, terutama menghadapi si pasangannya ini. Ya, sikap kanak-kanak dalam hal asmara bersama dengan si pasangannya ini tuh bisa kenceng. Dideketin ndak mau, dijauhin
marah, gitu, ya. Disenangkan menolak, gitu. Diabaikan tidak terima. Jadi maunya apa? Kan gitu, jadi bingung si pasangan ini. Kalau mari lihat sesungguhnya Pisces mau dengan dia. Entah karena pemahaman tentang asmara pun masih sedikit sekali. Mengerti tentang artinya relationship, ya, keterhubungan dengan orang lain, baiknya itu seperti apa. Boleh jadi mungkin ya Piscesnya masih sedikit sekali pengertian dia dalam hal itu. Sehingga ya begini modelnya. Begini akhirnya hubungan. Itu ya. Banyak, kalau ini hubungannya udah pacaran ataupun mungkin pernikahan, mungkin banyak aja dia rasa ya hal-hal yang perlu dia komplainkan dari si pasangannya ini. Jadi si pasangannya ini tuh akhirnya capek untuk mengejar target seperti apa yang dimaui oleh Pisces gitu. Lelah jadinya. Kok ini kayak ujian ya, kayak lagi ngadepin ujian sekolahan, bukan kok kayak hubungan pacaran atau hubungan asmara, pernikahan. Nah, gitu ya. Pernah mencoba, tapi kemudian percobaan demi percobaan ini tuh mengkuras energi dia banget. Jadi kayaknya lagi mau jeda dulu ini si pasangan Pisces ini. Itu ketika dia memilih jeda tidak bisa diterima oleh Pisces. Nggak mau dia. Jangan kamu jeda, yuk sini kamu usaha lagi gitu loh. Ayo kamu bisa gitu ya. Tapi sambil marah-marah gitu. Posisinya Pisces ini tuh cenderung kayak orang yang nggak tenang. Udah gitu aja modelnya. Boleh dia nggak tenang. Ada aja nanti tindakannya. Gitu ya. Sibuk nanti, entah sibuk-sibuk ngapa-ngapain. Habis energinya dia nanti, ini bisa habis energi, tapi hasil baik yang dimaui oleh Pisces belum bisa dia dapatkan karena kurang tepat. Memang dia melakukan sesuatu di sini, tetapi yang dilakukan oleh Pisces ini tuh justru jauh dari harapannya dia. Misalnya mau dapat perhatian, tapi dengan cara marah-marah. Siapa yang mau ngasih perhatian sama orang marah-marah misalnya? Kan gitu. Chatting si seseorang ini tuh dia chatting. Tapi chattingnya itu tuh jam 1 dini hari. Lah ya dia sudah tidur. Gitu ya. Pisces mungkin ngelakuin ini, ngelakuin itu. Gitu. Tapi di saat yang tidak tepat. Gitu ya. Misalnya ngechatting. Tapi chattingnya itu tuh jam 12 siang. Lagi hetik-hetiknya nih si pasangan. Lagi sibuk-sibuknya nih si pasangannya. Yuk mana digubris. Itu ya. Jadi belum berhasil. Memang kayak niatannya Pisces ini tuh pun mungkin berangkat dari niatan yang kurang baik gitu ya. Sehingga dampaknya pun belum baik lah jatuhnya. Apa salahnya dengan si pasangan sayang-sayang sama diri dia dulu, kan gitu ya. Peduli sama diri dia dulu, membahagiakan diri dia dulu, apa salahnya gitu. Tapi sudah kayak ada dipaksa
melakukan sesuatu yang hanya demi untuk ketenangan, kebahagiaan Pisces ini. Gitu ya. Jadi ini bisa garang banget ini sama si pasangan nanti. Cemberutnya alama gitu ya. Bisa jelek banget air muka itu ya, raut wajah tuh bisa jelek banget. Gitu. Tetapi apapun nanti sikap-sikapnya Pisces yang tidak delisius ketika terkoneksi sama pasangannya ini, saya rasa pasangannya ini tuh justru semakin termotivasi ya untuk membahagiakan diri dia sendiri. Makin dibawelin sama Pisces, dia bisa makin menjauh, dia bisa makin menghindar gitu. Dia semakin sadar bahwa memang saat ini tuh kebahagiaan harus dia lakukan untuk diri dia sendiri. Gitu ya, memberikan diri dia sendiri kebahagiaan. Semakin sadar dia nanti. Nah, demikian ya. Oke, dalam pembacaan hadir energi dari Aquarius, Pisces, kemudian ada energi dari Libra, ada energi dari Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries di sana, masuk energi Leo, Sagittarius, masuk energi dari Virgo, itu aja. Oke, semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.